وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Karena kalau menurut keumuman ahlul kitab, Adam itu bukan nabi. Adam itu dianggap sebagai manusia pertama saja. Sementara menurut orang Islam kan jelas Adam itu adalah nabi. Karena ada hadis Abu Umamah Al-Bahili itu, dia cerita bahwasanya ada seorang lelaki pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anabiyun kana Adam?" Apakah Adam itu dulu ada seorang nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ya, Adam itu adalah nabi. Dan memang literatur keislaman itu kalau di dalam kisah tentang asal usul manusia pertama itu memang lebih lengkap memang dibandingkan di dalam yang ada di dalam Torah. Kecuali berdasarkan Talmud ya. Kalau di dalam Talmud ya, kalau Midrash saya belum pernah baca sih. Tapi Midrash itu biasanya dia memang juga lengkap juga sih. Kalau di dalam Talmud saya pernah baca itu ada cerita tentang bahwasanya Hasyim itu menciptakan pada jam sekian, Hasyim menciptakan Adam dari tanah. Kemudian dia pada jam sekian dia membentuknya, pada jam sekian dia meniupkan ruhnya, meniupkan nafas kehidupan padanya gitu kan, Nishmat Khayyim. Kemudian pada jam sekian Adam mulai berdiri dari kakinya, kemudian terus seterusnya. Artinya dia cukup detail kalau di dalam Talmud. Tapi kan Talmud itu tidak bisa jadi sumber rujukan yang akurat begitu. Karena Talmud itu juga ya, saya pernah dengar juga ada rabi bilang ada beberapa pengajar Yahudi ya, dulu waktu saya dengar tentang waktu saya masih suka dengar itu dulu. Ada orang Yahudi itu pernah saya dengar menganggap bahwasanya kisah-kisah di dalam Torah Shevi Alpeh itu, di dalam Torah lisan itu artinya mencakup juga Talmud, mencakup juga Midrash dan sebagainya. Itu adalah cerita-cerita yang belum tentu benar-benar pernah terjadi 100% semuanya benar-benar terjadi. Cuma itu hanya sebagai bentuk pendekatan sejarah aja begitu, supaya manusia bisa memahami ceritanya. Tapi itu diceritakan oleh orang Yahudi turun-temurun. Makanya jangan heran kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang Yahudi itu sama'una lil kadzib. Ya, sama'una lil kadzib akaluna lis-suhud. Itu orang-orang Yahudi. Nah, intinya kisah penciptaan di dalam Al-Quran itu memang lebih lengkap. Kisah penciptaan Adam ini. Walaupun nanti di banyak kisah-kisah yang lain ya, kisah orang Yahudi itu juga, kisah di dalam Torah itu juga lebih lengkap di dalam kisah-kisah yang lain. Tapi bukan berarti itu benar semua, begitu ya. Adapun Adam itu diciptakan dari apa gitu ya. Jelas Adam itu diciptakan dari tanah, dari turab. Bahkan disebutkan dengan narasi yang berbeda-beda, merujuk pada makna yang berputar pada tadinya dia diciptakan dari tanah yang bercampur dengan air, dari tin itu kan, min tinin lazib, yakni tin yang lengket gitu. Kemudian Allah biarkan ya, sampai waktu yang Allah kehendaki sehingga dia mulai berbau, tanah itu tadi kering dia. Kemudian Allah mulai bentukkan tanah liat itu kan, namanya tanah liat. Antum bayangkan aja tanah liat kira-kira gimana. Tanah liat tadinya basah, kemudian dibiarkan agak mengering supaya mudah dibentuk, supaya cantik dia bentuk ketika dibentuk. Bayangkan aja gitu. Kemudian Allah biarkanlah dia tanah liat itu sampai waktu yang Allah kehendaki. Intinya ketika dia sudah menjadi terbentuk, kemudian Allah fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Artinya ketika Allah sudah menyempurnakan penciptaan Adam, maka dia tiupkan ruhnya itu kan ke dalam Adam itu. Kalau di dalam Alkitab juga ada ayat seperti itu, yaitu apa katanya, faipah ba'apaf nishmat khayyim ya, maka Hasyim itu menghembuskan, meniupkan ke dalam hidung Adam itu nishmat khayyim, ya ini neshama kehidupan, nafas kehidupan lah kita artikan secara bebasnya ya. Waihiha Adam le nefes khayyah, maka jadilah manusia itu jiwa yang hidup. Itu kalau di dalam Torah memang ada ayat-ayat seperti itu juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala suruh
para malaikat dan jin dan iblis untuk bersujud kepada Adam. Intinya Adam itu diciptakan dari tanah, dan memang tanah yang digunakan itu, kalau kita lihat komposisi tanah itu aja, unsur-unsur yang mengisi tanah itu hari ini, ya. Tanah itu kan terdiri dari banyak unsur-unsur kimia itu. Ada di situ mengandung oksigen, mengandung aluminium, mengandung besi, mengandung kalsium, natrium, dan lain sebagainya, yang mana itu semua unsur-unsur itu tadi juga terdapat di dalam tubuh manusia. Sehingga itu memang jelas memang Adam itu tercipta dari tanah. Nah, bukan Adam itu diciptakan dari proses evolusi. Allah mampu menciptakan Adam itu tanpa perlu melalui proses evolusi, langsung berdiri jadi Adam. Bisa, Allah mampu. Allah itu kan ala kulli syai'in qadir dia. Makanya kalau dikatakan apakah berarti di zaman Adam itu ada sebelum Adam itu jadi gimana itu? Fosil-fosil itu yang ditemukan itu kan ada dinosaurus. Makanya kata para ulama itu memang kita nggak mengingkari bahwasanya sebelum Adam diciptakan itu sudah ada makhluk-makhluk yang lain yang menghuni bumi ini gitu. Sehingga dinosaurus itu juga dinosaurus itu kan jutaan tahun yang lalu ya, kalau berdasarkan penelitian orang-orang yang namanya dianggap ilmuwan itu kan. Ya mereka memang meneliti begitu. Kesimpulan mereka dinosaurus itu dengan berbagai jenisnya juga sudah ada jutaan tahun yang lalu, dan memang Adam itu periodenya itu dibandingkan dengan umat manusia yang akhir zaman ini tidaklah periode waktunya itu hanya ribuan tahun seperti yang dapat kita simpulkan dari cerita-cerita yang ada di dalam Torah, dalam Tanakh ya. Kalau kita berdasarkan kesimpulan yang ada dalam Tanakh, memang orang Yahudi itu membuat tanggal orang Yahudi sekarang ini, tahun orang Yahudi sekarang itu 5786. Berarti kan menurut perkiraan orang Yahudi jarak antara Adam sampai zaman kita ini sekitar kira-kira itu belum nyampe 6.000 tahun gitu istilahnya. Sementara menurut kalau kita lihat ya dari tingginya Adam aja kita bisa memperkirakan tuh Adam itu tingginya dari tuluhu situna dzira'an, 60 hasta. Kalau satu hasta itu kan dari siku ke ujung jari tengah. Kalau kita gambarkan itu kan kaki. Yes, 1,5 kaki ini kurang lebih. Jadi kalau 1,5 kaki dikali 60 hasta, 90 kaki kira-kira tingginya Adam itu. Kalau saya pernah lihat dulu di coba ngitung gitu ya. Itu kalau nggak salah itu 27,5, atau coba antum hitung lagi 90 kaki itu sama dengan atau 60 hasta itu sama dengan berapa meter gitu. Kalau nggak salah 27,5. Nah, 27,5 lah taruhlah tinggi Adam meternya gitu. Sementara dinosaurus di zaman dulu itu tingginya seberapa sih? Ada Barosaurus, ada kalau nggak salah itu tingginya itu 25 sampai 27 meter. Artinya nggak jauh beda dari ukuran dinosaurus di zaman dulu itu seperti tingginya Adam itu juga gitu. Gambarnya itu ya seperti, jadi nggak seperti di film Jurassic Park itu kan. Kalau di film Jurassic Park itu kan dinosaurusnya itu gede-gede, kemudian manusia kecil-kecil seperti zaman sekarang itu, kemudian manusia dikejar-kejar sama dinosaurus. Jadi gambarannya nggak seperti itu sebenarnya. Jadi Adam itu ya ibarat kata seperti kita dengan hewan-hewan pada umumnya yang ada zaman sekarang. Kita dengan beruang jauh nggak bedanya? Ya sekitar segitu juga gitu kan. Kita dengan gorila, dengan simpanse mungkin ya. Artinya kalau binatang yang paling tinggi zaman sekarang itu apa? Kira-kira adalah jerapah. Kan itu termasuk dari hewan yang paling tinggi kalau di zaman sekarang. Mungkin 4,6 sampai 7 meter, mungkin ada yang sampai 7 meter mungkin ya. Artinya kan 2 kali lipat manusia. Kalau manusia kan 2 meter aja udah syukur lah itu. Artinya binatang itu juga terus menurun gitu. Jadi evolusi yang benar itu adalah evolusi menurunnya tinggi makhluk hidup gitulah. Artinya turunnya itu kan dari sejak zaman Nabi Adam ke zaman kita itu tidak turun drastis setiap tahunnya. Pasti turunnya sedikit tingginya itu tadi maksudnya. Turunnya kan sedikit demi sedikit. Makanya bisa sampai zaman kita sekarang itu. Sehingga cukup mustahil sih kalau kita bayangkan jarak Adam ke kita itu hanya sekitar ribuan tahun. Atau mungkin 5.000-an tahun itu kayaknya bahkan bisa jadi sampai berjuta-juta tahun begitu. Itu yang wallahu alam, itu yang sepertinya lebih masuk akal bahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau mengenai manusia
makhluk-makhluk sebelum Nabi Adam itu jelas kita tidak pungkiri itu. Makanya di dalam Allah SWT, di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, aku nak jadikan di di bumi itu khalifah. Ya, ini qauman yakhlufu ba'duhum ba'dha qarnan ba'da qarnin jilan ba'da jil, kata Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Jadi manusia itu yang mau Allah ciptakan di muka bumi itu bukan hanya manusia ya, maksudnya sebagai khalifah, maksudnya yang silih berganti itu ya. Binatang kan juga begitu, artinya satu generasi nanti mati, Allah ganti generasi anak keturunan mereka, kemudian mati generasi ini nanti ada keturunan lagi, artinya silih berganti manusia, itu maksudnya khalifatan fil ard. Nah makanya ketika Allah mau punya rencana untuk menciptakan itu, malaikat bilang apa? Qalu ataj'alu fiha ya ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kata qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, artinya bahwasanya malaikat itu ada firasat bahwa manusia ini akan berbuat kerusakan. Bagaimana malaikat bisa ada pertimbangan seperti itu? Bisa jadi dia mengkiaskan dengan apa yang sudah pernah ada di bumi, sehingga bukan mustahil di bumi itu sudah pernah ada makhluk. Nah, masalahnya adalah ketika kita mengatakan bahwasanya makhluk-makhluk itu tadi adalah manusia juga gitu. Kan mereka mengatakan Homo erectus, Homo heidelbergensis atau sebelumnya gitu kan. Kemudian ada mengatakan Homo ini, Homo itu. Itu kan manusia artinya. Bagi mereka itu manusia. Ya, Yuval Noah Harari mengatakan itu manusia itu Homo sapiens, Homo Neanderthal, kemudian ada Denisovan dan lain sebagainya, itu Homo erectus, Homo heidelbergensis, itu semua terkategori manusia bagi mereka. Sementara itu yang letak kelirunya itu di situ, ketika disebut sebagai yang bukan manusia sebagai manusia. Oke, Homo sapiens manusia. Oke, Homo Neanderthal itu manusia. Dan Homo Neanderthal itu kalau saya baca di Neanderthal itu dia menguburkan jenazah mereka itu seperti manusia pada umumnya menguburkan. Artinya mereka itu termasuk dari Bani Adam, bisa kita simpulkan. Begitu. Bukan berarti Neanderthal itu adalah evolusi yang lain gitu, seperti yang mereka yakini. Ya, intinya mengenai teori evolusi ini kita bukan teori evolusinya ya, maksudnya mengenai fosil-fosil makhluk-makhluk yang dianggap sebagai makhluk purba ini, kita tidak bisa mengatakan mereka itu manusia. Mereka itu adalah ya itu gambaran kera. Antum bayangkan ya, kira-kira tingginya Homo heidelbergensis itu setinggi apa sih? Taruhlah 2 meter juga gitu kan tingginya. Nah, Adam itu setinggi apa? 27,5 tadi kita bilang kan. Artinya bisa jadi Homo heidelbergensis itu sebetis mungkin, atau di bawah dari itu, sebetisnya Adam gitu, atau di bawah dari itu. Sama seperti kita kalau orang Medan ya, antum jalan ke Brastagi, antum lihat ada monyet-monyet pinggir jalan. Ya boleh jadi monyet-monyet pinggir jalan itu sebetis antum. Jadi ibarat kata homo-homo itu tadi yang dianggap sebagai manusia itu, cikal bakal manusia, dianggap sebagai cikal bakal manusia, itu adalah kera-kera di zaman Nabi Adam gitu loh. Intinya manusia itu bukan dari hasil evolusi. Jadi itu yang kesalahannya adalah ketika kita mengatakan makhluk-makhluk itu tadi sebagai manusia, tapi mereka itu adalah hewan sebenarnya. Ya, kemudian kita masuk kembalilah ke penciptaan Adam. Tadi kan kita mulai dari firman Allah SWT, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, kita masuk itu ke ayat yang itu menarik itu. Yaitu ketika malaikat memperkirakan bahwasanya manusia ini bakal berbuat kerusakan di muka bumi dan akan membuat pertumpahan darah begitu, dan memang kenyataannya begitu sekarang, banyak pertumpahan darah. Tapi ini sebenarnya adalah bantahan juga kepada mereka-mereka yang menganggap bahwasanya manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi ini hanya orang-orang penganut agama saja. Agama itu hanya mengkotak-kotakan manusia, yang mana agama dengan agama-agama itu banyak pertumpahan darah, banyak pembunuhan di mana-mana, banyak perang. Itu karena apa? Karena agama, kata mereka. Loh, betapa banyak di dalam sejarah itu justru pertumpahan darah itu bukan semata-mata karena agama, tetapi karena komunisme. Pernah di dalam sejarah pertumpahan darah itu karena komunisme. Ya, perang itu karena politik. Itu sering sekali. Ya, dan itu ada pembunuhan sampai zaman sekarang karena politik itu banyak. Itu karena beda partai bahkan. Ya,
karena pengen berkuasa. Bahkan ya Profesor Robert Pape itu punya buku namanya Dying to Win, ya, mati untuk menang. The Strategic Logic of Suicide Terrorism adalah strategi yang logis bagi terorisme bunuh diri. Dia punya buku seperti itu. Yang mana buku itu adalah hasil penelitian dia. Profesor Robert Pape ini adalah profesor ilmu politik di Universitas Chicago. Ya. Beliau meneliti dari tahun 1980 sampai tahun 2003 waktu itu awalnya. Kalau nggak salah buku itu dia terbitkan 2005. Nah, dia melakukan penelitian terhadap 315 kasus terorisme bunuh diri. Karena kan bagi kita kan nggak masuk akal. Ada orang mau menang, tapi dia mati, gitu loh. Bagaimana dia mau merasakan kemenangan itu? Makanya dia mau coba teliti apa sih background mereka ini melakukan terorisme bunuh diri ini. Nah, dia coba teliti di 315 kasus itu, maka dia simpulkan di dalam buku itu yang terus itu ya, penelitiannya itu terus berlanjut sampai tahun 2010 sampai tahun 2019 masih terus dilanjutkan dia, ya, Robert Pape itu. Nah, kesimpulan dia bahwasanya terorisme bunuh diri itu bukan disebabkan oleh semata-mata pengaruh agama. Memang pengaruh agama itu ada andil juga, tapi bukan itu penyebab utamanya. Tapi penyebab utamanya adalah dibilang dia ya, itu karena politik, bisa jadi bahkan karena adanya keinginan untuk merebut kembali tanah air yang sudah diambil alih oleh orang-orang asing. Ya, istilahnya kayak perang kemerdekaan lah. Ya, seperti orang Islam. Seperti orang Indonesia dulu, orang Nusantara mau merebut tanah air mereka Indonesia ini dari orang Belanda. Ya, perangnya itu apakah karena agama? Tidak, ya, justru mau mengambil tanah air mereka seperti yang di peristiwa Macan Tamil, ya. Mereka itu sampai melakukan bunuh diri, mereka ngebom. Ya, mereka meledakkan kapal-kapal mereka, kapal terbang ya kalau nggak salah, yang Macan Tamil itu. Itu cukup terkenal juga itu, termasuk yang awal-awal peristiwa terorisme bunuh diri. Tujuan mereka adalah apa? Untuk mengusir orang-orang yang dianggap mereka sebagai penjajah itu dari negeri mereka, begitu. Nah, itu yang terjadi terhadap terorisme bunuh diri. Bahkan juga yang dilakukan oleh Usama bin Laden dan kawan-kawan itu mengebom Amerika itu. Nah, itu apa penyebab mereka? Ya, penyebab mereka itu bahkan ya, kalau kita lihat dari sejarahnya itu, mereka itu ada keinginan untuk agar Amerika itu keluar dari tanah suci mereka gitu istilahnya. Supaya Amerika itu keluar dari Arab Saudi, diusir dulu kan. Amerika itu diusir sama Usama bin Laden, jangan masuk ke tanah haram, jangan masuk ke Arab Saudi. Tapi karena mereka nggak mau, maka Usama bin Laden ini pengen membuat Amerika itu pergi dengan cara dia ya peristiwa yang yang di 9/11 itu ya, 9/11 ya, ya. Kalau nggak salah 11 September ya peristiwa itu 2001. Yang peristiwa Usama bin Laden itu ngebom itu. Tapi kok jadi bahas itu? Intinya, ya kok jadi bahas itu ya? Intinya apa itu? Intinya tadi, itu kok bisa lari ke situ tadi bahasnya? Nah, intinya itulah, manusia itu bukan dari manusia purba. Tadi kalau nggak salah, seingat saya, terakhir kita bahas manusia purba. Nah, manusia itu bukan dari hasil evolusi, tetapi manusia itu berasal dari tanah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu Adam ala suratihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu berdasarkan surahnya. Ya. Entah itu surah itu mau ditafsirkan adalah wajah, kalau Syekh Abu Fairuz menerjemahkannya wajah. Ya, wajah atau kepala atau keseluruhan itu ya. Itu karena maksud surah di situ adalah sebagaimana Allah itu punya wajah, maka Allah ciptakan Adam juga punya wajah. Sebagaimana Allah punya mata, Allah ciptakan Adam punya mata. Allah punya tangan, Allah ciptakan Adam punya tangan. Walaupun wajah Allah tidak sama dengan wajah Adam, jelas. Ya, tangan Allah dengan tangan Adam ya jelas berbeda. Ya, Allah itu maha besar. Ya, sedangkan Adam tuluhu situna dira'an. Adam itu tingginya hanya 60 hasta. Sedangkan Allah itu maha besar, langit dan bumi di genggaman dia, maka nggak sama tangan Allah dengan tangan Adam. Ya, begitu pula mata Allah. Allah punya mata, Adam juga Allah ciptakan punya mata. Ya, artinya surah itu Allah SWT menciptakan Adam itu ala suratihi. Maksudnya ya pola-pola seperti itu tadi ada. Cuma Adam ini dia dilebihkan atas makhluk-makhluk yang lain. Begitu ya. Makanya Allah SWT menciptakan Adam itu fi ahsani taqwim. Ya, sebaik-baik bentuk. Begitu.
Cuma bukan berarti sama begitu seperti Allah. Allah punya tangan, ya tangan Allah dengan tangan Adam ya jelas berbeda. Wajah Allah dengan wajah Adam jelas berbeda. Itu tapi menunjukkan Allah itu mempunyai tangan, Allah itu mempunyai wajah. Ya Allah jelas mempunyai tangan, bahkan Allah menciptakan Adam itu dengan tangannya. Ya. Allah mengatakan apa? Qala ya iblisu ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Ya, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang aku ciptakan dari kedua tanganku? Menunjukkan Allah itu mempunyai kedua tangan. Ya, wakil tayadaihi yamin. Bahkan kedua tangan Allah itu kanan. Ya, bukan dibayangkan bahwa di sini tangan, satu di sini. Bukan begitu. Ya, kaifiahnya kita nggak tahu. Yang jelas Allah itu mempunyai tangan. Dan tangan dia berbeda dengan makhluknya. Sesuai dengan keagungannya. Tangan Allah itu maha mulia. Itu definisi tangan. Dan harus dimaknai. Ya, nggak boleh kita serahkan apa maknanya Allah punya tangan. Wallahu alam, nggak boleh. Itulah kaum mufawwidah. Ya. Mereka punya dalil juga. Wa ufawwidu amri ilallah, kata mereka. Ya, orang mufawwidah itu bedanya dengan ahlu sunnah. Kalau orang mufawwidah itu mereka menetapkan Allah itu punya tangan, Allah itu punya mata, Allah itu punya wajah. Tapi apa maknanya? Mereka mengatakan Allahu a'lam. Itu keliru juga. Ya, kita itu yang kita bilang Allahu a'lam itu adalah kaifiyahnya. Kalau maknanya kita harus jelaskan apa maknanya Allah punya tangan, tangan yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungannya. Jadi definisinya maknanya itu adalah sesuai dengan zahir ayat itu tadi, sesuai dengan zahir dalil itu tadi. Kita harus menjelaskan maknanya. Kalau kita bilang maknanya Allahu a'lam, berarti seolah-olah Al-Qur'an itu tidak punya makna, begitu loh. Nah, itu artinya Allah itu mempunyai tangan. Itu kesimpulannya. Panjang kali jadi kemana-mana. Jadi bahas asma wa sifat. Tapi itu penting disambung-sambung. Artinya kita seperti prinsipnya Syekh Mukbil, tampar ahlul bid'ah sambil lewat gitu. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Allah SWT kan menciptakan Adam, dan Allah ciptakan Adam itu lamma sawarallahu Adam wa nafakha fihi ruh, ya, dan Allah menciptakan ketika Allah membentuk Adam kemudian meniupkan ruh padanya, ya, atosa, Adam bersin. Maka perbuatan pertama yang dilakukan Nabi Adam ketika dia diciptakan Allah itu dia bersin pertama kali. Nah, bersin fahamidallah, ya. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Faqala lahu rabbuh madza qala yarhamukallahu ya Adam. Ya Allah, semoga Allah merahmatimu hai Adam, kata Allah. Artinya itu adalah sunnah dari sejak zaman Nabi Adam. Makanya kemudian Allah mengatakan kepada Adam, ya, idhab ila ulaika nafar minal malaikah julusun. Madza qala, apa kata Allah SWT? Pergilah kepada para malaikat yang sedang duduk-duduk itu, ya. Yani fastami' ma yuhayyunak tahiyatuka wa tahiyatu dzurriyyatik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh Nabi Adam itu pergi, fasalim ala ulaika nafar minal malaikah. Nabi Adam itu mengucapkan salam kepada para malaikat itu. Faqalu assalamu alayka warahmatullah, kata para malaikat. Ya. Fazaduhu warahmatullah, mereka menambahkan warahmatullah. Fakullu may yadkhulul jannata ala surati Adam wa lam yazalil khalqu yanqusu ba'du hatta al-an. Ya, itu sampai situ hadisnya kan. Nah, intinya adalah ketika Allah SWT menciptakan Adam dan Adam itu bersin, maka Allah suruh pergi ucapkan salam. Ya. Maka ini menarik di sini. Ketika Allah SWT menyuruh Adam itu mengucapkan salam, menunjukkan bahwasanya itu adalah sunnah dari sejak zaman Nabi Adam mengucapkan salam itu. Ya. Dan itu terus diwariskan sampai keturunan kita. Tapi orang Yahudi yang suka banyak mengubah-ubah kitab suci, orang Yahudi, orang Kristen yang suka mengubah-ubah kalamullah itu dari tempat-tempatnya, mereka kehilangan sunnah itu tadi karena dosa mereka sendiri. Ya. Sehingga ketika sunnah itu sudah mati dari ahlul kitab, maka Nabi Muhammad SAW berusaha menghidupkan kembali. Ya, maka di zaman Nabi Muhammad tuh udah mulai menghidupkan sunnah mengucapkan salam lagi. Sementara orang jahiliyah ketika para pensyarah hadis ini tadi dan juga para tabi'in mengatakan bahwasanya tahiyatnya orang jahiliyah itu adalah huyyitum masaan, huyyitum sobahan. Ya, seperti orang zaman sekarang itu, sobahul khair, masaul khair, itu ngikut-ngikut orang kafir sebenarnya. Itu adatnya jahiliyah seperti itu. Nah, kalau orang Islam itu sudah Allah bedakan, kita udah punya salam tersendiri. Salam kita itu ya assalamualaikum, itu yang dicontohkan oleh Nabi Adam, yang mana itu dihidupkan kembali sunnah itu oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak perlu orang muslim itu mengucapkan sobahul khair, masaul khair. Itu adatnya orang jahiliyah. Gitu ya. Nah, dan itu ya seperti itu yang dipraktikkan oleh orang-orang kafir. Orang kafir nggak ada mengucapkan assalamualaikum, kecuali orang Yahudi. Ya, orang Yahudi sekarang mereka mengucapkan shalom alaikum.
Shalom alaikum, ketemu-ketemu shalom. Itu ngikutin orang Islam sebenarnya. Ya. Ada kemudian mereka lagi avodah, lagi ibadah mereka, ya kayak misalkan lagi sabat siur itu di akhir-akhir itu ya, biasanya ketika mereka lagi baca amidah, ketika mereka lagi baca mazmur, lagi berdoa, mereka mengucapkan amin, amin, amin. Itu mereka yang mengikuti Islam. Walaupun mereka orang ahlul kitab ini menganggap orang Kristen itu bela orang Yahudi. Banyak orang Kristen itu bilang orang Islam lah yang mengikuti orang Yahudi. Kenapa? Alasan mereka nih, perhatikan. Karena Yahudi itu sudah ada lebih dulu. Maka orang Islam yang baru datang di abad ke-6, abad ke-7, mereka ini kan orang baru. Jadi mereka ini yang mengikuti ajaran Yahudi. Mereka yang mengikuti salamnya orang Yahudi. Mereka yang mengikuti ngucapkan amin. Sebenarnya itu adalah sunnahnya orang Yahudi dari sejak awal, kata orang Kristen. Ya, mungkin orang Yahudi juga bilang gitu mungkin. Ya, jadi orang Islam yang ngikut-ngikut. Ya, jadi mereka menganggap bahwasanya tuanya usia berarti yang muda udah pasti ngikut yang tua. Ya nggak mesti seperti itu kan seharusnya. Artinya tuanya usia belum tentu yang muda itu ngikut yang tua. Bisa aja yang tua itu nggak ngerti sesuatu, kemudian ketika yang muda ini menghidupkan suatu sunnah, mempunyai penemuan baru, bahkan betapa banyak orang tua itu nggak ngerti apa-apa diajarin sama anak muda. Itu bukan berarti yang tua usia itu otomatis yang muda itu ngikut yang tua, nggak mesti seperti itu. Ya orang tua banyak yang gaptek diajarin sama anak muda. Gitu. Artinya penemuan-penemuan juga banyak yang dilakukan oleh anak-anak yang lebih muda. Gitu. Gak mesti tuanya usia itu mengharuskan bahwasanya Islam yang ngikut. Ya, tapi orang Yahudi yang ngikut. Karena kedengkian mereka iri dengan syariat Islam. Itu disebabkan kesalahan mereka sendiri mengubah-ubah kitabullah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hasadatkumul yahud." Ya, "Ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salami wat ta'min." Ya. Tidaklah orang Yahudi itu hasad kepada kalian terhadap sesuatu seperti hasadnya mereka itu mengenai perkara salam dan ucapan amin. Nah, orang Yahudi hasad kepada kaum muslimin. Baik, barakallahu fikum. Nah, intinya Allah SWT menciptakan Adam itu kemudian dia bersin ya tadi. Kemudian Allah memerintahkan Adam untuk mengucapkan salam kepada para malaikat. Nah, kemudian ketika itu kan kesimpulan kita adalah Adam sudah diciptakan nih. Ketika Adam sudah diciptakan, maka iblis melihat-lihat Adam. Ketika Allah menciptakan Adam, tarakahu masya'allahu ayatrukah. Faja'ala iblis yutifu bihi ya. Iblis itu mengelilingi Adam, dia tengok-tengok Adam itu, rupanya dia lihat Adam itu berongga sehingga dia mengetahui bahwasanya pada diri Adam ini dia tidak bisa mengendalikan dirinya, begitulah. Intinya begitu. Nah, sementara bahasa yang digunakan Adam ya, kita masuk ke bahasa lah. Sudah, karena ini kita tidak membahas tentang kejatuhan Adam. Kejatuhan Adam mungkin yang berikutnya lah, sesi berikutnya. Karena itu menarik, itu sesi yang akan membahas tentang teologi asal-usulnya, teologinya orang Kristen yang paling mendasar. Itu penting itu, supaya kita melihat bagaimana orang Kristen itu sudut pandang mereka. Nah, jadi kita alihkan ke bahasa. Adam itu bahasanya apa? Kalau bahasa sebenarnya kita tidak bisa memastikan karena tidak ada nas yang sahih yang menyebutkan Adam itu pakai bahasa apa. Hanya ada isyarat-isyarat yang isyarat itu bahkan bisa melahirkan pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan Adam itu berbahasa Arab. Ya, ada yang mengatakan bisa saja berbahasa yang lain yang kita tidak tahu bahasa apa itu. Kalau orang Yahudi mengatakan, orang Yahudi sepakat. Mereka bilang Nabi Adam itu bahasanya bahasa Ibrani karena itu adalah lashon kodes, ya bahasa yang kudus kata mereka. Nah, kalau para ulama intinya ya orang Yahudi juga tidak bisa mendatangkan nas yang sahih tentang itu. Itu hanya klaim mereka saja. Begitu. Karena itu mereka menganggap bahasa Ibrani adalah bahasa yang kudus. Nah, kemudian intinya kita udah selesai lah dengan penciptaan Nabi Adam. Ya, kemudian Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Adam. Dan itu sujudnya jelas bukan berarti Allah nyuruh menyembah Adam, bukan. Dan memang syariat umat terdahulu tidak sama dengan syariat kita sekarang. Ya mungkin syariat terdahulu boleh bersujud kepada selain Allah, tapi tetap aja konteksnya kan bukan bentuk penyembahan. Ya. Kalau di zaman sekarang memang dilarang sama sekali untuk bersujud kepada selain Allah sama sekali, mutlak seperti itu. Nah, kemudian Allah SWT menciptakan Hawa ya min dila'i Adam ya, dari tulang rusuknya Adam. Allah ciptakan Hawa, kemudian Allah SWT mengizinkan mereka
tinggal di surga. Ya, dan surga itu adalah surga yang sama seperti yang ditinggali oleh yang akan dituju oleh manusia. Surga yang ditempati Adam itu adalah surga yang sama yang akan dituju oleh manusia nanti yaumul qiyamah. Taib, barakallahu fikum. Walaupun itu terjadi ini baru di dalam kitab Hadil Arwah. Ini Imam Ibnul Qayyim itu bahas ini di dalam kitab Hadil Arwah, bahwasanya surga yang ditinggali Nabi Adam itu dibahas secara mendetail sama Imam Ibnul Qayyim. Bahwasanya cuma yang roji dalam masalah ini memang surga yang ditempati Adam itu adalah surga yang akan dituju oleh manusia, karena hadis tentang ketika manusia datang kepada Nabi Adam itu nanti pada hari kiamat, ya wahai Bapak kami, doakanlah kepada Allah supaya Dia membukakan surga ini untuk kami gitu kan. Nah, kemudian kan Nabi Adam mengatakan, bagaimana aku meminta agar Allah membukakan itu, sementara aku yang karena kesalahanku lah kita itu jadi dikeluarkan dari surga begitu. Artinya surga yang dimaksud oleh para penanya ini tadi adalah surga yang akan kita tuju, yang Allah janjikan. Cuma memang di zaman Nabi Adam itu waktu itu belum ada janji kekekalan memang. Sehingga surganya Adam masih ada kemungkinan Adam itu bakal keluar dari situ tadi begitu. Karena suatu hikmah, dan itu memang adalah sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan, sudah tetapkan itu peristiwa itu tadi. Dan itu ada hikmah Allah di situ. Taib, barakallahu fikum.